Wahai Kak, tolong saya didata. Loh, sampean masih kecil, tolong saya didata. Kapan lagi saya bisa ikut ziarah? Ayah saya sudah tidak ada. Ya, kalau saya sendirian nggak mungkin. Mumpung ada rombongan, tolong saya didata. Wes tunggu dulu, nanti saya tak bilang dulu kepada Syekh Abdurrahman At-Tibai. Wes didata yang lain sampai lengkap. Arek iki jek ngenteni, lho kok gak kandak-kandakno jere dikandakno Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai kok gak kondo-kondo lek kote melok moro meneh. Cak, aku oh ya apa? Oh iya, sik tak kandakno sik. Tadi di dalam qasidah disebutkan ya asyiqal Mustafa absir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai perindu sang Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, absyir, bergembiralah, binailil muna, dengan tercapainya, dengan memperoleh atau tercapainya segala harapan. Kalau orang sudah rindu berat kepada Rasulullah, pasti akan tercapai segala harapan dan apa yang ia cita-citakan. Terinspirasi dari kisah di zaman Syekh Abdurrahman At-Tibai, itu ada salah satu perindu Rasulullah SAW. Suatu saat beliau Al-Imam Abdurrahman At-Tibai ingin mengadakan ziarah ke Madinah. Akhirnya murid beliau mendatai seperti ini ya, mantun ngaji, mantun didatai. Sinten sing badhe nderek ziarah ten makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ada di Yaman ke Madinah perjalanan unta ya, 4 hari paling cepat. Kalau rombongan pakai kuda itu malah 1 minggu bahkan sampai 2 minggu. Karena perjalanan begitu berat, butuh bekal banyak ya. Kalau kita ziarah ke Ampel sedino butuh sak marang cukup, ini enggak 2 minggu kalau bolak-balik. Jadi kan butuh bekal, butuh ya macam-macam. Maka perlu didata siapa yang ingin ikut ziarah ke Madinah. Berat ziarah waktu itu. Ya, belum ada bis, belum ada apa. Akhirnya didatai, ketika itu ada seorang anak kecil lari-lari mendengar mau pendataan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil ini daftar. Ya. Wahai Kak, tolong saya didata. Loh, sampean masih kecil, tolong saya didata. Kapan lagi saya bisa ikut ziarah? Ayah saya sudah tidak ada. Ya, kalau saya sendirian nggak mungkin. Mumpung ada rombongan, tolong saya didata. Wes tunggu dulu, nanti saya tak bilang dulu kepada Syekh Abdurrahman At-Tibai. Wes didata yang lain sampai lengkap. Arek iki jek ngenteni, lho kok gak kandak-kandakno jere dikandakno Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai kok gak kondo-kondo lek kote melok moro meneh. Cak, aku oh ya apa? Oh iya, sik tak kandakno sik. Kondo Syekh Abdurrahman At-Tibai, Syekh, niki ada anak kecil mau ikut, gimana? Mana anaknya? Panggil. Oh anak, ya. Syekh, saya ingin ikut ziarah. Lu kenapa? Kesempatan saya ini, Syekh. Saya sudah nggak punya orang tua. Saya ingin menemui makam Rasulullah. Bagaimana saya bisa sampai sana kalau nggak bareng rombongan semacam ini? Syekh Abdurrahman At-Tibai mikir, ini perjalanan berat. Jadi perjalanan ke saya itu melewati padang pasir, belduk sembarang, dalannya nggak enak. Khawatir 2 minggu kuat tak kira-kira anak kecil. Wis nanti aja, kalau kamu nanti sudah umurmu mencukupi, pasti saya ikutkan rombongan. Akhirnya anak ini pergi dengan mungkasiratul qalbi, dengan hati yang hancur, ya sedih betul ya opo iki. Sudah rombongan siap berangkat semua. Ya. Setelah berangkat, singkat cerita sampai waktu itu sudah mendekati Madinah, ya di Kuba apa ya waktu itu. Ketika itu berhenti untuk sholat. Sudah berhari-hari ini, ya, sudah hampir 2 minggu. Ya. Ketika di situ, ya, cacak yang bagian datai tadi itu kaget. Ketika mudun kate sor kate wudu, arwah cilik ini, loh, ya, tadi katanya nih, ojo kondo cak, engkau Syekh Abdurrahman At-Tibai, soalnya aku kate melok gak oleh. Akhirnya wudu setelah sholat, orang ini bilang kepada Syekh Abdurrahman At-Tibai, ya Syekh, antum masih ingat anak kecil itu? Iya. Dia ikut di sini, langsung disuruh panggil. Anak ini ketakutan, ya kaget. Loh, nak, bagaimana kamu sampai di sini? Iya, Syekh. Ya, saya sudah izin kepada jenengan boten angsal. Kula boten enten koyan kesempatan malih selain ikut rombongan semacam ini. Terus bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Ya.
Saya sampai ke sini, waktu itu gerobaknya itu gandul di jero peti. Ya. Gandul di jero peti ini yang ada di gerobak-gerobak itu. Akhirnya loh, kamu 2 minggu bagaimana? Gak pernah makan minum. Ya. Kerinduan saya kepada Rasulullah, wahai Syekh, telah melupakan saya makan dan minum. Saya kangen betul dengan Rasulullah SAW. Nangis Syekh Abdurrahman Tibai. Akhirnya anak ini turun, wahai Syekh Abdurrahman Tibai, apakah ini benar sudah masuk Madinah? Kubah sudah bagian, ini sudah masuk Madinah tapi masih agak lama, kurang 5 kiloan kita sampai di makam Rasulullah. Akhirnya anak ini langsung sujud, dicium itu debu, dicium debu itu sampai, ya wahai Syekh, saya mencium bau harumnya Rasulullah. Dicium terus, pasir ini dilemparkan terus sampai mengenai matanya, nggak sadar anak ini. Matanya, telinganya penuh dengan pasir, dia nggak sadar. Dia mencium bau harum Rasulullah dari pasir itu sampai akhirnya dia meninggal dunia. Menjerit itu Imam, menangis beliau. Ini anak mengalahkan kita semua kerinduannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya anak ini dimakamkan di situ. Saat dimakamkan, berangkat lagi Syekh Abdurrahman Tibai dengan para rombongan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kagetnya ini imam, ketika ziarah di makam Rasulullah, dia melihat di seberang Masjid Nabawi sekarang ini, di seberang itu ada makamnya anak ini. Kaget beliau, ya, kaget beliau, ya. Engkau ketika masih hidup bersikeras kepingin ketemu Rasulullah, maka dibalas oleh Allah ketika kamu sudah meninggal, jasadmu didekatkan dengan makam Rasulullah SAW. Sampai saat ini jenengan kalau ziarah makam Rasulullah, di seberang Masjid Nabawi ada kuburan anak kecil, itulah anak kecil yang dulu cinta Rasulullah, dimakamkan jarak 5 kilo dari makam Rasulullah, sekarang mendekat ke makam Rasulullah. Siapa yang dekatkan? Allah Ta'ala. Ketika hidup dia ingin sangat rindu kepada Rasulullah, ketika sudah mati dibalas oleh Allah, makamnya didekatkan dengan Rasulullah, jasadnya didekatkan dengan makam Rasulullah. Ini di dunia, apalagi balasan kelak di akhirat, sudah pasti dia bisa masuk surga berdampingan dengan Rasulullah. Makanya ya asyiqal Mustafa absyir binailil muna, wahai para perindu Rasulullah sang Mustafa, ya, absyir bergembiralah dengan memperoleh segala harapan. Kalau kita rindu betul kepada Rasulullah, insya Allah jenengan pun kalau betul-betul rindu kepada Rasulullah, insya Allah dimudahkan untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Himmah qawiyah, kata Habib Bakir dulu ya. Bib, apa kunci utama kita supaya bisa segera berziarah kepada Rasulullah? Himmah qawiyah, tekad yang kuat, kerinduan yang kuat kepada Rasulullah, itu akan mempermudah apapun jalannya, pasti dipermudah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kalau sudah berziarah makam Rasulullah, kata Rasulullah, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa orang yang berziarah ke makamku, wajib baginya mendapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua berkat kerinduan kita kepada beliau, kita semua dimudahkan untuk ziarah makam Rasulullah SAW dan juga bisa ziarah Baitullah. Amin ya rabbal alamin.